Dengan jari telunjuk, misalkan laki-laki ya, bawahnya itu ditekan-tekan seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang istinja. Yang mana istinja memiliki pengertian secara bahasa adalah berusaha untuk mencoba melepaskan penyakit. Berasal dari lafadz najautu syai'a. Naja maksudnya adalah selamat. Istanja yastanji istinjaan, maksudnya mencari keselamatan agar kita selamat dari penyakit. Adapun secara istilah ulama ahli fikih adalah istinja membersihkan atau mensucikan najis yang keluar dari kubul dan dubur. Tata cara istinja itu ada 3. Yang pertama, memakai air dan batu. Yang kedua, memakai air. Yang ketiga, memakai batu saja. Adapun yang akan saya jelaskan secara panjang lebar di sini adalah istinja memakai batu. Karena kalau pakai air itu saya rasa sudah maklum. Istinja mencukupi pakai batu syaratnya ada 4. Yang pertama, harus dengan 3 kali usapan. Ini prakteknya mungkin memakai 3 batu atau mungkin pakai 1 batu, kemudian satu sisi digunakan, kemudian sisi yang lain digunakan sampai sisi yang ketiga. Kemudian yang kedua, caranya adalah belum sampai kering. Najisnya belum sampai kering. Yang ketiga, tidak boleh najisnya itu tercecer atau pindah dari daerah-daerah kubul dan dubur itu. Yang keempat, di daerah yang ada najisnya itu, yang keluar dari kubul atau dubur, tidak kedatangan najis yang lain. Misalkan ketika kita buang hajat di daerah itu, misalkan saja kejatuhan kotoran cicak, nah maka itu sudah tidak boleh pakai batu. Pokoknya kalau tidak memenuhi 4 syarat ini, tidak dengan 3 kali, atau nanti sudah kering, atau nanti najisnya sudah berpindah atau tercecer, maka tidak boleh memakai batu, atau nanti ketika di situ kedatangan najis yang lain. Adapun selanjutnya yaitu adab-adab ketika buang hajat atau istinja. Yang pertama ketika sebelum melakukan buang hajat, yang kedua ketika sedang atau proses buang hajat, yang ketiga adalah ketika setelah keluar buang hajat. Ketika sebelum buang hajat, adabnya yang pertama harus berdoa. Ya ini sifatnya sunnah, sifatnya hanya sunnah, tapi lebih baik kita lakukan. Yang pertama berdoanya adalah seperti ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, atau ditambah bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Ketika mau masuk, jangan sampai membawa sesuatu yang dimuliakan, seperti tulisan-tulisan ada lafaz Allahnya, nama nabi, malaikat, dan seterusnya. Sehingga kalau di situ pintu kamar mandi dikasih tulisan, misalkan biar bagus itu ya, doa sebelum buang hajat atau doa ketika setelah berwudu, maka itu tidak boleh karena kan itu di kamar mandi. Jadi jangan ditulis di kamar mandi, lebih baik di luar saja. Yang selanjutnya yaitu ketika masuk itu pakai kaki kiri dulu. Selanjutnya prosesnya yaitu yang pertama ya ketika buang air kecil atau buang air besar itu dengan duduk. Dan yang kedua, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ini tidak boleh. Tapi ini ketika kita buang air besar atau buang air kecil di tempat yang luas atau di luar, misalkan tidak ada penutupnya, di sungai itu kan ada orang buang air besar di sungai, itu tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi kalau sudah di tempat yang sudah disediakan seperti WC, maka itu tidak pengaruh menghadap kiblat atau membelakangi atau tidak, itu sama tidak berpengaruh. Selanjutnya yaitu tidak buang air besar atau buang hajat, buang air kecil di air yang diam, baik itu banyak atau sedikit. Nah ini, misalkan ada tambak kecil begitu ya, ada airnya yang banyak atau yang sedikit, maka tidak boleh, ini hukumnya makruh kalau dilakukan. Kalau ditinggalkan maka hukumnya adalah sunnah. Beda lagi kalau di situ air diamnya seperti di WC, memang airnya itu diam tapi memang disediakan untuk seperti itu buang hajat. Bahkan tidak boleh buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah, itu tidak boleh. Atau ini hukumnya hanya sunnah. Itu lagi kalau haram, kalau itu misalkan tanahnya adalah tanah milik orang lain, yang jelas sudah tidak boleh di situ. Jadi sunnah itu ketika di situ tempat umum yang sekiranya belum ada kepastian hukum. Itu dasarnya adalah sunnah. Hukum dasarnya adalah sunnah. Kemudian selanjutnya jangan buang hajat di jalan.
yang biasa dilewati oleh orang, itu juga sunnah ditinggalkan. Tapi kalau sudah jalan yang jelas-jelas jalan milik pribadi, jalan orang, atau jalan yang sudah jelas dilarang, ya maka hukumnya adalah haram. Yang selanjutnya diusahakan jangan sampai buang hajat di tempat yang digunakan untuk berteduh ketika musim panas atau musim hujan. Misalkan ada suatu gubuk yang di situ biasa digunakan untuk berteduh, maka itu juga tidak boleh atau sunnah ditinggalkan. Selanjutnya juga jangan sampai buang hajat di suatu tanah yang di situ ledok, ya sudah dicangkuli, akhirnya ada lubangnya di situ, maka itu tidak boleh. Itu kurang beradab. Ya itu kalau tanah kita nggak masalah, tapi hukumnya makruh, sunnah ditinggalkan. Kalau milik orang lain jelas haram itu. Beda kalau seperti kucing itu ya. Itu biasanya kan cuma dikeruk seperti itu, ya itu biarkan kalau kucing. Tapi kalau manusia jangan, karena itu kurang beradab. Selanjutnya tidak berbicara ketika buang hajat, ini sunnah ditinggalkan. Selanjutnya tidak menghadap atau tidak membelakangi matahari dan bulan. Tapi ini ketika, catatannya ini ketika matahari atau bulan ketika terbit dari arah timur misalkan. Itu misalkan matahari itu terbit jam 6 atau jam 5 lebih sedikit gitu pagi. Nah, maka tidak boleh menghadap atau membelakangi matahari atau bulan. Tapi sekali lagi ini kuncinya ketika di luar ruangan, outdoor gitu ya, di sungai atau di mana. Tapi kalau sudah di suatu tempat yang sudah disediakan untuk buang hajat, maka itu tidak berpengaruh. Selanjutnya yang terakhir prosesnya adalah istibro. Istibro itu berusaha bebas, maksudnya apa? Meyakinkan bahwasanya buang air kecil atau buang air besar kita itu sudah tuntas, namanya istibro. Nah ini prakteknya kalau laki-laki mungkin dipraktekkan ketika buang air kecil, setelah buang air kecil itu dengan batuk atau mungkin dem-dem itu atau batuk. Biar apa? Biar air kecil yang mungkin tersangkut di saluran air bisa keluar. Kemudian cara yang kedua mungkin dengan jari telunjuk, misalkan laki-laki ya, bawahnya itu ditekan-tekan seperti ini. Nah ini, biar keluar, biar tuntas, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mungkin digerakkan dengan cara diurut seperti ini. Nah ini, 3 kali, minimal 3 kali, sampai tuntas. Ini memang adabnya seperti itu, biar nanti tidak keluar setelah bersuci lagi. Kalau perempuan maka di daerah kemaluannya itu pakai jari-jari seperti ini, mungkin dipijat, biar nanti tuntas. Karena ini apa? Biasanya kalau dari posisi jongkok ke berdiri itu nanti biasanya kalau belum tuntas akan keluar sedikit. Atau dari berdiri ke jongkok, biasanya kalau mau sujud atau mau rukuk itu nanti biasanya keluar. Nah, otomatis kan baju kita atau sarung yang kita buat untuk sholat kan najis, dan pastinya wudhu kita dan sholat kita batal. Jadi diusahakan sampai tuntas. Itu hikmahnya adalah biar apa? Biar tidak keluar ketika kita sudah selesai nanti, sehingga mempengaruhi kesucian kita dan keabsahan ibadah kita itu ketika sedang atau proses buang hajat. Selanjutnya ketika sudah selesai, ketika keluar kita dahulukan kaki yang kanan dulu, kemudian selanjutnya kita berdoa. Doanya seperti ini: Ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani. Aku meminta ampunan kepada Allah dengan maha ampunanmu ya Allah. Segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan penyakit dariku, yaitu buang air besar atau buang air kecil itu. Kemudian ditambahkan lagi doa satu ini: Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat-sifat munafik dan jagalah farjiku dari perbuatan-perbuatan yang tercela atau fahisyah. Jadi kesunahan-kesunahan seperti ini kita lakukan, nanti insya Allah kalau sudah terbiasa kita akan menjadi mudah. Dan itu akan menjadi ladang ibadah bagi kita, tidak susah-susah. Ibadah kita itu tidak, kalau susah untuk sholat tahajud atau apa, ini kita lakukan aja, kita niati untuk ibadah, maka ini sudah menjadi amal ibadah. Oke, sekian, terima kasih, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.